yang akan diperdengarkan kepada kita tertulis di Lukas 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32. Lukas 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32 ini termasuk panjang. Jadi akan saya bacakan dengan sedikit lebih cepat dari biasanya. Jadi kita ikuti di dalam hati kita supaya kita juga sama-sama bisa paham apa yang disampaikan. Begini firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jari dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku,
Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah firman Tuhan. Amang-inang, kisah anak yang hilang sudah sangat populer di kita. Bahkan karena saking populernya, kita sudah mengetahui cerita ini secara jelas. Di Olang Batak pun cerita ini juga dibuatkan di lagu. Ada lagu rohani kita, Anak Nalilu. Boy dondon na sohea mabigi lagu Anak Nalilu. Boy dondon ter-share di YouTube, di bagian non di Jabu. Itu juga bagian dari penggambaran nats ini. Amang-inang, tentang anak yang hilang, ada siakangan, ada sianggian. Anak yang paling sulung dan anak yang paling bungsu. Dari dua cerita itu, menurut tamu Nadia Dohita, seandainya disuruh memilih dari cerita tadi, diri Anda itu yang mana? Anak sulungkah atau anak bungsu? Anak bungsu. Sulung nasenan. Iya, lebih banyak mengatakan anak bungsu. Saya akan jelaskan sedikit bagaimana karakter anak bungsu dalam nats ini. Siapa sebenarnya dia, apa yang dia lakukan, walaupun sebenarnya sudah diceritakan tadi di situ. Amang-inang, ketika kita mendengarkan tadi anak bungsu itu memilih untuk meminta harta warisan milik ayahnya menjadi bagiannya, lalu dia menjualnya pergi ke negeri yang lain, yang asing. Tulu halimajo taida. Dia meminta harta warisan kepada ayahnya yang menjadi bagiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menjual hak atau warisan yang sudah diberikan ayahnya. Yang ketiga, dia pergi ke negeri asing untuk menghabiskan hasil penjualan harta warisannya. Sekilas, kalau kita membaca nats ini, seakan-akan sifat atau karakter si bungsu ini sifat yang umum terjadi pada manusia. Memang demikian, tetapi ada kejahatan si bungsu ini yang sudah diungkapkan oleh nats ini sebelum dia pergi meninggalkan bapaknya. Si bungsu ini benar-benar jahat, benar-benar degil, benar-benar luar biasa kejahatannya kepada keluarga atau kepada bapaknya. Lihat, coba bayangkan amang-inang, wado pakilalamuna songon natoras, seandainya tiba-tiba anak Anda meminta Anda membagi warisan. So manang dia dope hamu, sehat dope, margogo dope. Tetapi anak Anda sudah mengatakan, Pak, mana warisanku? Mana bagianku? Pasti itu akan sangat-sangat mengganggu hati orang tua. Itu pasti akan sangat merendahkan martabat seorang ayah. Itu pasti sangat memilukan hatinya. Kalau anaknya yang meminta harta warisan bagiannya kepadanya. Jala dialah kita pesongoni dolak Batak. Tidak boleh anak menyinggung harta warisan kepada orang tuanya. Harus orang tuanya yang mengumpulkan anaknya untuk membagi harta warisan. Orang tuanya yang menentukan inisiatif. Orang yang tuanya yang menentukan waktu. Orang tuanya yang menentukan perbagian di harta warisan itu. Tidak ada hak anak untuk menungguli. Bapak, dia jo harta warisaku. Sutung tadok songoni. Itu sesuatu yang sangat buruk, yang sangat menyakitkan hati orang tua. Lihatlah itu kedegilan pertama atau keberanian si bungsu ini. Dia tidak peduli lagi, dia tidak mau lagi menghormati ayahnya,
dia tidak menganggap lagi bapaknya ini sebagai sesuatu yang penting untuk dihormati, dijaga perasaannya dan lain sebagainya. Tetapi dia begitu berani menuntut, harta warisanku mana? Ayahnya diceritakan membagikan harta warisan itu. Mungkin karena tekanan, kedegilan si bungsu ini, akhirnya ayahnya menyerahkan harta warisan itu. Tidak berhenti sampai di situ kedegilan si bungsu ini. Nekatnya dia menjual harta warisan yang telah dibagikan ayahnya. Ini juga pelanggaran besar dalam sistem Israel atau Keyahudian. Harta warisan itu tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Dia harus dilanjutkan oleh keturunan itu. Kalau ada harta warisan dari ayahnya, anaknya ini harus selalu memiliki harta warisan itu. Tidak boleh dijual. Tetapi hebatnya si bungsu ini tidak memperdulikan itu. Dia tidak mau terikat oleh aturan-aturan itu. Dia pandang rendah semua itu. Sehingga dia jual harta warisan itu. Dia sudah melakukan pelanggaran yang teramat besar dalam hukum Yahudi. Jalan hampir-hampir mirip do terus. Israel tu alak kita, alak Batak. Alak Batak malu salah. Adong do filosofi ni alak Batak nama do ia holi-holi ni do pudang boy gadison ninda. Tiat-tianan sian na tua-tua unang madi gadis molo sopala rikot dope peruntukannya. Jadi ada juga seperti itu, pernah saya dengar di orang Batak, bahwa harta warisan itu bukan untuk diperjualbelikan, tetapi itu untuk memastikan kehidupan garis keturunan satu marga tetap terjaga dan berlangsung. Tetapi di sini si bungsu tidak memperdulikan itu, dia jual itu. Yang ketiga dia pergi, dijelaskan di sini, ke kota yang asing, jauh dari bapaknya, jauh dari keluarganya, dan dia habiskan semua hasil itu untuk berpoya-poya. Dia bawa banyak dari hasil penjualan itu dari kampungnya, dia pergi ke kampung lain, ke kota lain, lalu berpoya-poya di sana. Habis semua yang dia miliki. Dia betul-betul hidup seturut dengan keinginannya, kehendaknya, kedagingannya. Itulah jahatnya si bungsu. Dan akhirnya apa yang dia lakukan, dia tuai melalui kehidupannya yang dalam kelaparan dan kemelaratan. Jadi perhatikan Amanginang, ini juga saya tidak tahu, baru terpikir tadi saya, karena si bungsu ini pergi merantau. Jadi saya juga kaitkan ini dengan kehidupan kita yang sangat suka merantau, orang Batak ini. Dan kebetulan memang alani godang niaka persoalan doh kedegilan, godang doh halak kita, na meninggal loh keluarga, na meninggal loh nutana, borhat tu hutani halak nasi. Kalau di Reformanda ini, setelah menjalani 6 bulan saya di sini, ceritanya masih enak. Masih lebih banyak yang pergi dari kampung ke Bandung ini untuk menempuh pendidikan, lain segala macam. Belum ada saya temukan cerita kalau dia na dileleni golok siakuta, lari tu Bandungon. Belum ada yang seperti itu. Tetapi waktu saya melayani di sekitaran ini kabupaten, orang Batak di situ, orang kita banyak bercerita kepada saya bahwa mereka itu pergi merantau dari kampung itu banyak karena juga persoalan, banyak karena kemiskinan dan lain sebagainya. Artinya mereka berangkat dalam keadaan tidak membawa apa-apa dari kampung, pergi ke negeri yang asing. Berbeda dengan si bungsu. Si bungsu justru pergi dari kampungnya membawa begitu banyak harta, begitu banyak uang, dia pergi merantau ke negeri yang asing. Jadi di sini saya mempelajari kenapa orang Batak itu banyak sukses di perantauan. Karena mentalitas mencarinya tinggi, mental mengumpulkannya kuat, mental memilikinya dahsyat kalau orang Batak di perantauan. Kenapa? Karena dia pergi dari kampungnya tidak punya apa-apa. Jadi dia sudah punya motivasi bahwa ketika dia pergi, hari ini saya pergi tanpa apa-apa, ketika saya sampai di sana saya harus memiliki apa-apa.
Kalau hari ini saya berangkat dari kampung saya karena kemiskinan, kalau saya pergi ke kota yang lain, saya harus mengubah keadaan saya yang tidak ada apa-apa ini, yang miskin ini menjadi memiliki harta. Jadi mental itu ada dalam diri rantau orang Batak yang tidak membawa apa-apa, pergi ke negeri asing dan ingin memiliki segala sesuatu di negeri orang asing. Mungkin karena mental seperti itu orang Batak di sini banyak sukses. Orang Batak di sini bisa makan, orang Batak di rantau ini bisa survive kehidupannya karena dia berangkat dari kampung tanpa membawa apa-apa. Tetapi si bungsu ini beda dan memang mentalnya sudah seperti itu. Ketika kita pergi begitu membawa begitu banyak harta, kita pergi begitu membawa semua kelengkapan kita pergi ke negeri yang asing, ujung-ujungnya motif kita apa? Motif kita yang motif menghabiskan. Saya sudah bawa banyak, saya mau ke sana untuk menghabiskan yang banyak ini. Itu mentalnya. Serupa dari doa alak tamasya. Tentu kalau kita mau pergi tamasya, kita sudah persiapkan semuanya. Dan ini memang akan kita gunakan di sana sampai untuk habis, untuk dipergunakan. Nah jadi ini poin penting untuk kita, terlebih kepada kita generasi muda. Kalau nanti sudah siap untuk merantau, kalau nanti sudah siap untuk bertempur sendiri menghadapi kehidupan ini, jangan terlalu banyak menuntut diperlengkapi oleh orang tua. Harus ada mobil lama biar aku bisa nanti di sana ke sana ke sini ke sana ke sana inna. Ujungnya non lasido mabem mau. Ido. Jangan terlalu banyak, harus ada lama. Aku kan jauh, nanti nggak bisa pulang sekali sebulan, sekali 6 bulan. Buatlah dulu di rekeningku itu 50 juta supaya itu bisa nanti operasional di sana. Aku seperti ini, aku seperti ini. Jangan punya pemikiran seperti itu. Apalagi kalau orang tua tidak mampu. Jangan terlalu memaksakan dan lain sebagainya. Berangkatlah dengan apa adanya, berangkatlah dengan keyakinan, dan berangkatlah dengan mental yang saya pasti akan bisa di sana. Nah, untuk itu jangan sampai kita punya mental seperti si bungsu ini di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bilang tadi, saya tanya, kita ini siapa? Siakangan atau si bungsu? Banyak membilang si bungsu. Memang luar biasa jahat si bungsu ini. Memang seperti itulah kita. Memang si bungsu ini luar biasa jahatnya dan tidak salah jawab kita tadi. Memang seperti itulah kita. Banyak kesalahan di sana. Tetapi tidak berhenti sampai di situ ceritanya, Manginang, cerita tentang si bungsu ini. Walaupun si bungsu ini sudah melakukan banyak kejahatan-kejahatan ini itu kepada bapaknya, walaupun si bungsu ini sudah melakukan banyak hal-hal yang tidak baik, berpoya-poya dan lain segala macam, menghabiskan, menjual harta kekayaan orang tuanya dan lain segala macam, dia akhirnya hancur. Ini harus kita lihat. Dia hancur. Siapapun yang melakukan kejahatan, siapapun yang tidak lurus jalannya, itu seakan-akan sudah seperti hukum alam. Dia akan bertemu dengan kehancuran. Saya tidak tahu apakah itu sependapat Anda semua atau tidak. Tetapi siapapun menurut saya yang menjalani kehidupannya dengan penuh kejahatan, penuh kelicikan, penuh kedegilan seperti si bungsu ini, dia akan berjumpa dengan yang namanya kehancuran. Menurut saya itu satu kepastian. Tetapi titik kehancuran ini berhasil dimaknai oleh si bungsu Amanginang. Dia hancur, dia kelaparan, bahkan saking ngerinya kehidupannya, bersaing dengan babi untuk makan pun dia tidak mampu. Bayangkan, sudah begitu sakit hidupnya. Pernah kita seperti itu karena kejahatan kita merasa sangat hancur hidup ini? Pernah? Pernahkah karena
perbuatan-perbuatan jahat kita, perbuatan tidak baik kita membuat kita berada dalam posisi yang sangat menyakitkan? Saya rasa kalau kita melakukan kejahatan dan lain sebagainya, kita akan berada di posisi itu. Kita akan berada di posisi itu. Molo adong do pena saat sonari merasa bangga imana di sudia kejahatan Nabi Nain nah. Jala berniat untuk melanjutkan kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Ini peringatan penting bagi kita. Kejahatan berujung pada kehancuran. Kalau sampai saat ini kita belum menemukan kehancuran itu, bertobat segera. Bertobat segera. Karena ketika dilanjutkan, pasti akan berjumpa dengan kehancuran. Jadi molodang cupang dope, gudang do na jahat Nabi Nain sonodong manang na dia. Atau mak dangarongin. Ujungnya dilanjutkan. Percayalah itu akan menjumpai yang namanya kehancuran. Tetapi kita lihat bagaimana si bungsu memaknai momen kehancuran itu amanginang. Dia hancur, dia melarat, dia terhina. Kita lihat di tengah-tengah kehancuran yang seperti itu, dia mampu merenungkan perjalanan kehidupannya di belakang. Dia mampu mengulang kembali bagaimana kejahatan yang dia lakukan kepada bapaknya. Dia mampu mengingat kembali semua perbuatan-perbuatan jahat secara detail yang dia lakukan, sehingga dia katakan, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Itu pengakuan yang luar biasa. Jadi kalau kita hancur, merasa hancur karena kesalahan yang kita perbuat, karena kejahatan-kejahatan yang kita perbuat, cukup satu hal yang baik yang harus kita lakukan. Akui itu dengan jujur. Saya memang sudah berdosa. Saya memang jahat. Saya memang layak mendapatkan posisi seperti hari ini. Saya memang sudah melakukan banyak kejahatan kepada Bapa dan kepada surga. Kesadaran itu penting amanginang. Dan kenapa dia bisa sadar? Kenapa si bungsu ini bisa sadar? Karena dia menghakimi dirinya sendiri. Karena dia yang menjadi hakim atas dirinya sendiri. Saya yakin penilai terbaik dari diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan pernah lupa untuk menilai diri sendiri amanginang. Jangan pernah. Selalu berikan waktu untuk merenung, melihat sudah bagaimana saya. Sudah bagaimana apa yang saya perbuat, sudah bagaimana apa yang saya lakukan. Jangan terlalu sibuk menghabiskan waktu menilai orang lain, sehingga tidak ada waktu kita untuk menilai diri kita sendiri. Lewat dongan na, ay bayak ku werek songono do badanang. Lewat tulang na aka, tulang ope na masuk angin do werek sono. Lewat upung na, sudah dinilai. Sudah dinilai. Dia lupa menilai dirinya sendiri. Karena waktunya sudah habis untuk menilai orang lain. Tetapi dari sekian buruknya si bungsu, dia punya satu nilai yang baik, yang positif, dan itu sangat berharga. Dia menilai dirinya sendiri. Luar biasa doa bah. Memang modutung pemaul nuai ngau mangan. Ngai kok kujano, memang kosongoni do turpuku. So ina ma pabenakku tu bapa. So ina ma hacik ni rohani bapa hubai. So ina ma hubah habis sude. Memang luar biasa do parangekku. Kesadaran itu akan sempurna ada kalau kita yang menilai diri kita sendiri, menjadi hakim atas diri sendiri. Kalau orang lain yang menilai, kalau orang lain yang mengkritik, cenderung kita akan melakukan perlawanan. Kalau orang lain yang mengkoreksi kesalahan kita, manginang, sifat manusia ada sepertinya di dalam hati kita semua tertanam tidak ingin dikritik, tidak ingin dipermalukan, tidak ingin dianggap rendah, sehingga kita ini tidak suka dinilai orang lain. Baik benar yang dikatakan orang lain itu, tetapi kita harus jujur, kita punya perasaan tidak suka. Jadi kalau ada orang mengatakan memang gak apa-apa kalau mengkritik,
Gak apa-apa kalau mau mengkoreksi dan lain sebagainya. Itu ungkapan-ungkapan, ya ungkapan-ungkapan yang kurang jujur. Sebenarnya tidak ada orang yang suka dikritik. Sebenarnya tidak ada orang yang suka diberitahu kesalahannya. Apalagi di depan umum, apalagi dengan cara yang tidak baik. Tidak ada orang yang suka seperti itu. Di Holandindo marek doa dong istilah songoni. Kalau kami kurang silakan kritik ke nomor sekian. Nah, alianggo di hajol maun. Saya tidak tahu bagaimana kita, tetapi kalau saya yakin setiap orang punya di dalam hatinya ketidaksukaan ketika dikoreksi, ketika disalahkan. Nah, jadi sehingga banyak dari kita manginang ketika dikoreksi atau dikritik, kita akan membela diri. Ai bapak ni sedonang songono doho. Hurang doho wereng pampai nami. Ai kosongono do. Ana jujur masa. Ai pasik ma hata-hatami. Dangi. Ai perasaan notikos doho. Perasaan hebat doho. Itu dia dora nanang bilaimu. Cenderung seperti itu, justru menyerang karena dia dikritik. Benar yang dia sampaikan, benar yang dikritik itu, tetapi dia tidak terima dikritik. Jadi mungkin kita semua punya sifat seperti itu. Jadi sebelum orang lain mengkoreksi kita, sebelum orang lain mengkritik kita, amang inang terlebih dahululah mau memberi waktu untuk mengkritik dan mengkoreksi diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh menemukan kesalahan dan kekurangan kita. La jupang pehita dohot ala na asing mengkritik kita, ala nunga parjolo hita mandapoti hasalatai ujung naga beta dok pas dona di dok mi. Au pikir do songoni. Wilana dok, memang nahurang doa. Tetapi kalau orang lain yang pertama mengkoreksi kita, perlawanan pasti akan ada. Jadi saran saya kepada kita semua, milikilah waktu pribadi yang manginang setiap hari. Nanggo pala 10 menit, 15 menit. Mangari-mangi pada dalanan ninggulutan asadari ingat lagi apa yang kurang satu hari itu, ingat lagi apa yang salah yang kita buat. Dungido madi bagasar roha aido marsala doa. Namangiut amanginang ketika si bungsu ini sudah sadar, ada hal juga yang luar biasa dari kesadaran yang dia bangun. Apa? Dia tidak menuntut banyak. Dia tahu dia salah terhadap surga, dia tahu dia salah terhadap Bapa. Dungi ahadi do ibana. Bapak saya di sana begitu kaya. Bapak saya di sana punya banyak pekerja. Aku anak kandungnya tidak makan di sini. Akhirnya dia kembali mengingat bapaknya yang begitu baik. Bapaknya yang begitu kaya. Bapaknya yang begitu luar biasa. Sedangkan orang-orang yang bukan anak bapaknya banyak makan di depan bapaknya. Ini saya anak kandungnya karena tercerai, karena jauh dari bapak sehingga kelaparan. Ujungnya apa? Dia mengatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada bapak. Tetapi ada hal yang luar biasa dari si bungsu ini. Apa? Dia katakan, tidak perlu aku menjadi anak bapak kembali. Cukuplah aku menjadi pekerja bapak. Orang yang sungguh-sungguh merasa bersalah, dia tidak punya banyak tuntutan. Itu tanda atau ciri seseorang betul-betul merasakan bahwa dirinya bersalah. Dia tidak banyak menuntut. Justru dia merasa tidak layak. Justru serep dorohana. Tidak usah menjadi anakmu Bapak, tapi izinkanlah aku menjadi pekerjamu. Sudah sangat sakit kurasakan ini. Nah, jadi kalau masih banyak kali tuntutan kita, sebenarnya kita belum sungguh-sungguh merasa bersalah. Gudang dosongoni. Saya akui saya salah. Innai bana. Contoh dia keparpunguan dangi. Salah mau bah. Memang saya salah atas perbuatan saya kemarin. Tapi kalian janganlah seperti itu. Kalian harusnya seperti ini. Kalian harusnya seperti ini. Inna. Di dia rasa bersalah. Jok do songoni dangi. Dijabu be jok songoni. Martok karamatte do inatte. Rawa matte. Ya ma, salah mau sibah. Memang kaliwat tu doa. Alai hope da ba. Kuwereng songono.
Iko songono kiat doho asa unang muru kau. Iko songono de iko songono. Pagoda ku tuntutan na. Jadi molo kapan ol solo si songoni kapan ol solo ni si palesem de. Itu penyesalan atau kesadaran yang tidak sungguh-sungguh. Kesadaran yang sungguh-sungguh itu tidak banyak menuntut. Dia bertanggung jawab apapun dampak dari kesalahannya. Dia mau menanggung. Sembari memohon, dia sembari menunjukkan sikap yang mau menanggung konsekuensi dari setiap yang dia lakukan. Untuk itu mari kita koreksi juga diri kita Manginang di setiap kesalahan-kesalahan yang kita akui itu sudah betul-betul tulus atau tidak. Bungsu ini betul-betul jahat, tetapi dia memiliki kesadaran yang tulus terhadap setiap yang dia lakukan. Ini masih bungsui, luar biasa jahatnya, luar biasa. Dari luar biasa jahatnya itu hanya ada satu kebaikannya, yaitu kesadarannya dengan semua yang dia perbuat. Dan kebaikannya yang sedikit itulah yang menyelamatkan dirinya. Kebaikannya yang sedikit itulah Manginang yang menyelamatkan dirinya. Akhirnya membawa dia pulang kepada Bapa. Sebelum sampai kepada Bapa, bapaknya sudah mengejar dia dan memeluk dia sambil menangis di pesta homon. Ima luar biasa na holong ni bapai. Lihat Manginang, luar biasa kasih seorang bapa. Dia sudah dihancurkan oleh anaknya. Anaknya pergi meninggalkan dia. Anaknya juga hancur di sana. Ketika anaknya sudah hancur, dia kembali, anaknya ini kembali kepada bapaknya yang tadi dihancurkan dan disakitinya. Tetapi lihat respon bapak itu, luar biasa baiknya. Kasih Bapa tidak terbatas. Songona didok ni amang Thompson Naking, kasih karunia Bapa itu tidak terbatas. Tidak ada ukurannya. Dan itu kita rasakan sampai saat ini. Kasih Bapa kita yang di surga kepada kita sungguh-sungguh tidak bisa diungkapkan, tidak bisa diukur dengan apapun. Siapa orang yang mau menerima kita dalam keadaan seperti cerita ini? Tidak ada. Amanginang molo hubain haci roham. Amanginang molo hubain najat tu bagasan dirim. Dungi hubuat parutungan sian kehancuran mi. Lari au maninggal loko. Hape hancur au di luar nasing. Mulak muse au tu ho. Ijaloho do. Down. Pasti do down. Ai terboa. Pajalo muna di akana songoni. Pasti sulit. Pasti itu sulit. Jangankan ketika dia hancur. Ketika dia sukses kembali, kadang kita tidak bisa terima juga. Karena dia dulu menyakiti. Mau sesukses apapun kau, udah pergi kau. Kau dulu jahat sama saya. Apalagi dia datang dalam keadaan hancur mau minta tolong. Ini dulu sudah menyakiti saya. Ini dulu sudah menghancurkan saya. Sekarang datang lagi mau minta tolong. Kesempatan namun hujalo pehualai hupa masuk tuh hurungan. Masuk tuh penjara. Itu yang biasanya terjadi. Tetapi Bapa hari ini digambarkan berbeda. Walaupun dia tersakiti dulu, walaupun dia hancur dulu, dan sekarang yang menghancurkan dia datang kembali kepada dia mau minta tolong, dia sambut dengan sangat baik. Bahkan dia pestakan itu, anak Asiaku. Jala songoni dora parrohaun ni sude Bapa teh. Secara umum, semua orang tua seperti itu juga perasaan kepada anak-anak. Sehingga Lukas mengambil cerita ini. Yesus mengambil cerita hubungan antara seorang bapak dan anak. Karena pada umumnya seorang ayah pun demikian kepada anak-anaknya. Jadi selalu ingat kepada kita anak-anak terhadap orang tua kita. Kita ini semua anak. Akan nama tua pe anak doang atau rasna. Akan danak pe syukuri kalau orang tua masih ada dan hidup. Ingatlah seburuk-buruk apapun kita,
Sehancur-hancur apapun kita, satu-satunya orang yang bisa kita pastikan selalu menerima kita dalam keadaan apapun adalah orang tua kita. Satu-satunya. Au saat sonar yakin doa songo dia pese gani ngolukku songo dia peke adaku mula-mula kau tu bapakku tu omakku pasti do jalonna, pasti do haulonna, pasti do urupanna do lanak kanasi. Sehingga kalau ada persoalan yang agak rumit do akan segala macam yang mungkin tidak bisa disampaikan kepada orang lain dan dikeluhkan kepada orang lain, selalu do natua-tuai tempat terakhir untuk mengadu, tempat terakhir untuk pulang. Jadi kita, seperti apapun kekurangan orang tua kita lihat, seperti apapun keadaan orang tua kita lihat, apalagi di tengah-tengah kehidupan sekarang, pola pikir antara anak dan orang tua itu sudah seperti berseberang jauh, sudah seperti dalam pandangan yang berbeda. Orang tua memandang A yang terbaik, rata-rata zaman sekarang anak menganggap Z yang terbaik. Orang tua menganggap seperti ini yang benar, tetapi anak-anak sekarang menganggap seperti pikirannya yang benar. Karena apa? Karena memang sudah berbeda zaman, sudah berbeda cara pandang antara generasi muda dan generasi tua. Tetapi ini sering menimbulkan konflik, tidak hanya hubungan orang tua dan anak di luar, tetapi dalam keluarga pun sering seperti itu. Ayah kandung dan anak bertengkar karena berbeda pendapat dan lain sebagainya. Bahkan ujungnya saling meninggalkan dan segala macam. Tetapi harus kita ketahui hari ini, bagaimanapun kekurangan orang tua, bagaimanapun kelemahan dan keadaan orang tua yang menurut dari pandangan kita, ketahuilah bahwa satu-satunya orang yang bisa kita pastikan selalu menerima kita apa adanya adalah orang tua kita. Alani, berpikir ulang untuk selalu menyakiti orang tuamu. Berpikir panjang untuk menghancurkan hati orang tuamu. Berpikir panjang untuk itu. Tetapi selalulah di setiap kekurangan orang tua yang kita lihat dengan cara pandang kita hari ini, rasa hormat dan menghargai itu harus selalu tertanam dalam diri kita. Nah bagi utabagi nangtung mulak siap pudanon, pulanglah siap pudan ini. Dia begitu senang, dia punya kakak. Dan hari ini kakaknya yang tidak senang. Ini, kenapa kau lakukan ini, Bapak? Dia sudah begitu jahat kepadamu. Dia kembali dalam keadaan seperti itu. Dia sudah didok naking di sini, bersenang-senang bersama pelacur di luar sana. Artinya itu keadaan yang dari konteks Yahudi itu sudah sangat tidak berharga, sudah hina. Tetapi kau terima dia, bahkan kau potong lembu yang gemuk itu kepada dia. Kau pakaikan sepatu, cincin dan jubah. Ngiri mahu Bapak, ini nasyakangan. Kenapa kau sampai seperti itu? Aku terus bersama-sama dengan kau di sini. Bekerjaku dengan baik. Semua aku lakukan yang kau katakan. Apalah habing pedak kiai syatto tuau. Nasyakangan. Nioni vana ngasongoni lobu namok moki musedo syatto. Mulai ada kecemburuan. Dan ada kuboto. Ini mengingatkan saya kepada hubungan keluarga. Kami pituna Martinodo hodangi anak nomor 2. Kebetulan syakangan nami bawa. Jadi saya perhatikan ketika membaca nats ini, saya juga teringat bagaimana bapak saya berlaku kepada kami. Abang saya ini luar biasa bandalnya. Persoalan dokter Srobarita Syanon. Persoalan. Lau berbeda doh bapak, lau sejebu. Borhat tu Batam, seduri tu Batam. Marsak bapak. Lok lawi dok segala macam. Dengar berita di Batam, buat ulah lagi, berantem dan lain sebagainya, lari ke Pekanbaru, lari holana lari maulonna, holana masalah maulonna. Saya berbeda, dan kudok nabur juau,
Dah, tetapi tidak sebrutal itu. Tidak sebandal siakanganon. Artinya ada pola gudang binaim persoalan. Alai ido rabakon ina tua-tuaon. Bukan dia lebih sayang kepada anak yang satu dan kepada anak yang satu lagi. Sebenarnya sayangnya sama. Holani kecenderungan orang tua, dia akan lebih banyak memberikan perhatian, memberikan tenaganya, memberikan pikirannya kepada yang paling bandel. Dak kuwo to songoni doamu. Dao. Aido teh, berarti salah do. Tetapi kalau saya perhatikan mungkin seperti itu. Pada umumnya orang tua itu sering lebih memperhatikan yang bandel. Sangat sering seperti itu. Siapa yang paling bandel, dia itu yang paling sering ditanya. Terkadang omak mai suruh telepon cok, mangat doi sama nang dang. Habe anggo tiki disi siabangi marbada, lau arumate osako, arumago ho. Lau ale dung lau suku jo, mangat do manang dang isan. Ale omak isuru manukun dangi mana? Dang bapak omak isuru manukun doa. Jadi upikir-pikir memang HP beda kayak isukun mangat do manang dang. Ulu do gabe tubuh pemikiran songoni. Tetapi yang mau saya sampaikan sebenarnya kasih orang tua itu sama kepada anak-anaknya. Tetapi orang tua akan selalu lebih khawatir kepada yang lebih nakal. Orang tua akan selalu memberikan tenaga dan pikirannya untuk memperbaiki yang lebih nakal dan lain sebagainya. Puji Tuhan nggon wae. Gawe rapak do siakangan nami do baba di duri. Gawe nasida do rapak. Jala songonna luar biasa do akur ni nasida saat tunuai. Yang mau saya sampaikan dari sini amang inang kepada kita, terkadang kita melihat bahwa orang tua itu melakukan hal yang berbeda-beda kepada anaknya. Tetapi percayalah, itu tidak dalam rangka pilih kasih, itu tidak dalam rangka menunjukkan bahwa dia lebih mengasihi si A, si B, kirana so mungkin deh. Tetapi dia melakukan segala sesuatu sesuai porsi anak-anaknya. Dia paham siapa anaknya, dia paham apa yang harus dia berikan kepada A, dia paham apa yang harus dia berikan kepada si C. Ima habisu kon didabangi lasongoni nang debata di bagasa sedarion nang pc gaibana na jolo alai ala argadoi ala anakku doi manang songo dia ikut di bagasa las ni rohasi tuturo au macakon hamumula ni anakki. Itulah kasih Bapa dan itu kita rasakan sampai saat ini melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia datang, dia berkorban, dia mengambil rupa sebagai manusia, itu dalam rangka menunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada dunia ini dan kepada kita anak-anaknya. Dan diingok besude akan nang tawaini itu ibana songon damangon dan disungguli bana be artana nang dijuali dan disungguli bana be papainan ni anak nei. Alay ala ngamulak anak nei dan lupa honin di mana namanya sudah anakku nama dia. Itu juga yang Kristus tunjukkan kepada diri kita hari ini. Banyak dosa, banyak kesalahan, banyak perbuatan yang kita lakukan, tetapi siapa yang mau datang kepada Kristus, Kristus tidak mengingat apa yang kita berbuat. Dia akan merangkul kita, mengarahkan kita dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Untuk itu amang inang, mari kita renungi perjalanan kehidupan kita. Apa yang kurang, apa yang jahat, rubahlah semuanya itu karena Kristus menanti kita dan menginginkan kita datang kembali kepadanya. Selamat bertobat semuanya dari kekurangan dan kejahatan masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Martangnya kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terlebih firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau menyambut kami untuk mau datang kembali kepadamu. Tuhan, berikanlah roh-Mu
supaya roh-Mu mengerjakan kesadaran di dalam hati kami, supaya kami mau sadar dengan sungguh-sungguh tentang apapun kesalahan, kekurangan yang kami perbuat, supaya kesadaran itu Tuhan membawa kami kepada perubahan, perbaikan, dan pertobatan. Tuhan, biarkanlah firman-Mu yang kami dengar hari ini dapat kami terima di hidup kami dan kami lakukan di kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan kami di tengah-tengah gereja-Mu ini, AKBP Bandung Reformanda. Damai sukacita yang daripada-Mu biarlah selalu menyertai persekutuan kami ini. Tuhan, banyak kegiatan yang akan kami lakukan di gereja-Mu ini, terlebih Pesta Kotilon yang akan kami laksanakan pada tanggal 5 Oktober. Biarlah Tuhan pesta itu berlangsung seturut dengan kehendak-Mu, penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah apa yang kami harapkan dari kegiatan itu dapat tercapai karena kesatuan hati kami, jemaat-Mu. Tuhan, Engkaulah yang membantu setiap panitia yang bekerja untuk kegiatan itu. Berikan kekuatan, kebijaksanaan, dan berikan kesatuan hati di panitia untuk melaksanakan Pesta Kotilon seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau mengetahui setiap sakit penyakit yang dialami oleh jemaat-Mu. Kasih karunia-Mu lah yang memberkati dan menyembuhkan seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau mengetahui segala sesuatu Tuhan, Engkau kuatkan kami, Engkau berikan kebijaksanaan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk generasi yang ada di tengah-tengah gereja-Mu ini, terkhusus anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan, anak-anak-Mu remaja dan naposo bulung. Engkau berikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sertai, Engkau bimbing Tuhan di setiap langkah mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang membanggakan bagi keluarga mereka masing-masing. Terlebih Tuhan, di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap kesalahan dan kekurangan kami dalam persekutuan kami, dalam keluarga kami, kepada siapapun Tuhan, terlebih kepadamu setiap dosa dan kekurangan kami, ampunkanlah dan terimalah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Amanginang kita siapkan persembahan, kita bernyanyi dari